Berfokuslah pada tujuan yang akan dituju, tak perlu tengok sana sini. Cukup singkirkan duri-duri yang menghalangi jalan, serta tinggalkan apa saja yang tidak perlu agar beban tidak terasa lebih berat. Selama anjing tidak menggigit, kenapa harus panik? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk pergi jalan-jalan. Tujuan saya hari ini adalah air terjun yang ada di desa Teteh Batu. Sebenarnya saya bingung mau kemana, dan saya pun memutuskan untuk pergi ke salah satu air terjun yang ada di Teteh Batu, yaitu air terjun Durian Indah. Nah, ini sekarang saya udah sampai di parkirannya dan saya mau parkir motor dulu. Tadi saya pikirnya ini bakalan sepi ya, karena saya itu kesininya hari Senin, tapi kok ini kelihatan ada beberapa motor ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Oh iya, ini baru pertama kalinya ya saya berkunjung ke air terjun Durian Indah ini. Dan tadi itu saya pakai Google Map untuk sampai di sini. Di perjalanan itu banyak sekali drama ya, dramanya sama Google Map tentunya. Saya disuruh belok kanan, pas saya udah belok kanan disuruh belok kiri, pas saya udah belok kiri disuruh puter balik, gitu aja seterusnya. Alhasil pusinglah saya, dan saya pun memutuskan untuk bertanya nih ke salah satu warga, dan saya pun diantar dah nih untuk sampai di parkirannya yang tadi. Sesampai saya di parkiran, saya langsung disambut nih sama pemilik rumahnya, dan saya diantar untuk menuju ke loket pembelian tiketnya. Nah, ini dia nih emak-emak atau ibu-ibu atau ina-ina kalau bahasa sini tuh. Jadi buat tambahan informasi ya, bahwa parkiran dari Durian Indah ini banyak, bukan cuma satu. Kalau menurut info itu ada 3 atau enggak lebih kali ya. Dan saya pun diantar dah nih ke rumah temennya, katanya ini kayak homestay atau penginapan kali ya. Tapi tadi saya tanya pemilik rumahnya, katanya bukan, ini rumah pribadi katanya. Dan usut punya usut, beliau ini yang punya air terjunnya. Jadi air terjun ini milik pribadi ya. Jujur ini rumah yang ada di sini ini cukup menarik perhatian ya. Ini kayak kembali ke masa kecil saya sih. Jadi saya melongo dikit dah nih ngelihatnya. Di sini saya bayar tiketnya 10.000 dan dipesennya nanti kalau ada yang mintain di bawah bilang aja udah bayar tadi di atas gitu. Kemarin katanya saya lihat di PT orang lain tuh cuman parkir 5.000 aja kalian udah bisa ke air terjun yang satu ini katanya. Tapi pas sampai sini parkir dan tiketnya ternyata pisah. Tolonglah ya para konten kreator, kalau misalkan nggak bisa ngejelasin secara detail, cukuplah jelaskan dengan jelas gitu. Jujur ini kesekian kalinya sih saya ketipu sama omongan konten kreator ya, katanya ke air terjun ini cuma sekian menit, ke bukit ini cuma sekian menit, tiketnya cuma segini, nyatanya sampai sana beda. Untuk parkirnya cuma 5.000 aja sih, bener seperti katanya, tapi tidak dijelaskan kalau harus bayar tiket lagi. Nah, ini saya udah sampai di salah satu gubuk, dan di sini ada pedagang perhiasan gitu sih. Di sini itu ada anak dari pemilik air terjunnya. Jadi saya pun dimintain tiket lagi nih, tapi saya bilang kalau saya itu udah bayar, dan alhasil saya pun gak dimintain lagi. Nah, ini untuk perhiasannya ini mulai harga 50 ribuan ya. Ini untuk harga mancanegara ya, kalau lokal sih katanya cuma 20.000 aja. Jujur kalau ketemu hal-hal yang kayak gini tuh saya sangat suka ya. Saya tuh suka hasil kerajinan sih lebih tepatnya. Jadi kalau ketemu kayak gini tuh ya kayaknya mau beli aja gitu ya. Tapi saya sadar diri ya, karena saya itu nggak bawa banyak uang dan tujuannya kesini mau wisata, ya udah saya cuma lihat-lihat aja deh jadinya. Kira-kira kalian gitu juga nggak sih? Selesai lihat perhiasan ini, saya pun duduk sebentar nah nih di gubuk. Soalnya saya maunya agak sepi sebenarnya, cuman katanya nggak bakalan sepi. Ya gimana mau sepi, karena di sini tuh banyak sekali homestay. Jadinya wisata-wisata yang ada di Teteh Batu ini selalu rame setiap harinya. Itu ramenya sama pengunjung dari mancanegara. Dan kalau kalian perginya di hari biasa, kalian itu kayak bukan jadi warlock ya. Kalian itu kayak lagi berlibur di luar negeri gitu, karena di sini itu isinya bule aja. Sama sih dengan wisata-wisata yang lainnya yang ada di Teteh Batu ini. Karena nggak mau buang-buang waktu, saya pun ya melanjutkan perjalanan dah nih. Ternyata ini jalan yang menuju air terjunnya ini ekstrim kali lah. Lihat aja noh, tangganya tinggi bener. Tapi nggak apa-apa, ini tangganya aman ya, tangganya terbuat dari besi.
Walaupun begitu harus tetap hati-hati ya, karena kalau salah dikit ya kalian bisa meluncur ke bawah dah tuh. Sesampai di bawah pun ya seperti yang saya ceritakan tadi ya, rame. Tapi mau gimana lagi, mau rame nggak rame, saya harus tetap mengambil video dong. Masa iya udah sampai di sini sia-sia nggak dapat video, ya rugilah. Dan saya cukup agak kesulitan ya mengambil videonya, karena pas mau ngambil video itu banyak sekali yang lalu lalang ini bulenya. Dan saya pun diliatin, bukan cuma diliatin sih, mereka itu agak ragu melangkah karena melihat saya lagi mengambil video gitu. Jadi mereka itu permisi dulu sama saya gitu. Jadi kayak gimana ya, ini bulenya kayak etikanya itu oke lah. Jadi mereka ini nggak mau asal-asalan lewat, jadi ya izin dulu gitu, kayak permisi dulu saya mau lewat gitu. Dan saya pun ya senyum-senyum dari jauh dah nih sambil mempersilahkan mereka lewat, karena mereka juga kan mau menikmati keindahan dari air terjun ini gitu. Oh iya, air terjun di sini tuh ada dua ya. Ini yang pertama yang saya kunjungi di sini. Ini nggak terlalu ramai ya, di sini itu sepi, bahkan sedikit sekali sih yang berkunjung ke sini. Ini lokasinya sama sih, nggak berjauhan gitu, tapi favoritnya yang di sebelah deh kayaknya. Tapi saya utamakan yang ini dulu satu-satu, dah dulu kita selesaikan baru yang selanjutnya. Walaupun di sini itu cukup rame, tapi bisa dibilang di sini itu cukup bersih ya. Walaupun ada sih sampah 1-2 yang saya lihat. Di sini juga udah ada tempat sampahnya. Saya tadi lihat bule-bule itu membuang sampah. Buat kalian yang berkunjung ke destinasi wisata manapun, jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Jangan sampai mengotori tempat wisata. Nah kan kalian lihat sendiri nih, banyak sekali yang lalu lalang. Saya pun kebingungan dah nih mau ngambil videonya kayak gimana. Soalnya ini banyak banget yang lalu lalang. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, sekalian jadi pelengkap video gitu kan. Oh iya, di sini itu nggak ada pedagang ya teman-teman. Jadi semisalkan kalau kalian mau berkunjung ke air terjun ini, ya usahakan bawa makanan itu dari rumah, nggak ada pedagang di sini. Nah terus kalau kalian belinya di tempat parkir tadi, harganya itu cukup mahal. Ya iyalah, namanya aja tempat wisata, udah pasti dah tuh harga makanannya agak mahalan ya. Jadi kalau misalkan isi dompet kalian itu agak kering-kering gitu, ya udah bawa dari rumah aja, nggak usah beli di lokasi biar lebih irit. Berhubung saya udah mulai bosan di sini tuh, saya memutuskan mau pindah nih ke sebelah. Sebenarnya air terjun yang di sebelah ini rame teman-teman. Ada banyak sekali bule-bule yang lagi berenang gitu. Jadi ini kayaknya sih agak sulit juga sih ngambil videonya. Akhirnya setelah beberapa menit mencari spot untuk mengambil video, saya pun dapat dah nih spotnya dari mana. Dari spot ini walaupun rame, ini kelihatannya nggak ada orang ya. Padahal di sebelah itu banyak sekali yang lagi berenang. Mungkin airnya yang agak sinian itu dalam ya, sehingga ya bule-bule itu nggak terlalu kesana gitu berenangnya. Nah ini juga saya nungguin bule lain yang lagi foto-foto sama keluarganya. Pokoknya saya mau tunggu lokasi yang saya inginkan ini nggak ada orangnya dulu gitu. Walaupun sebenarnya di sebelah rame. Nah ini sekarang bulenya udah pergi, langsung aja mau buat video ala-ala. Nah kan kelihatan sepi kan, kelihatan saya lagi sendiri gitu di sini. Padahal ini banyak banget orang. Itu dia salah satu alasan saya nggak suka traveling di hari libur ya, karena biasanya rame. Tapi ini saya perginya bukan di hari libur, tapi rame juga, lupa. Karena di sini banyak homestay, ya sudahlah nggak apa-apa, nikmati aja gitu kan destinasi wisatanya. Jadi pembelajaran aja sih, mungkin di lain kali saya lebih pagi mungkin datangnya sebelum bule-bule ini datang gitu kan, biar ya sepi lah gitu, kita dapat suasananya, biar lebih bisa menikmati keindahan alam. Terus ini pas saya lagi bikin video ini banyak sekali yang datang, ini anak-anak kecil gitu. Wah ini kalah-kalah Spiderman, coba mereka itu manjat-manjat dinding dari air terjunnya. Terus mereka nyemplung dah tuh. Kalau saya jujur sih saya nggak berani, dan saya memang nggak terlalu suka mandi-mandi di tempat umum gitu. Jadi saya nggak suka mandi-mandi dah kayak gini. Dan lucunya aksi mereka ini nggak bikin orang-orang di sekitarnya panik ya, melainkan ini bule-bulenya ini jadikan tontonan. Coba ini gimana sih? Bukannya ini sesuatu hal yang berbahaya ya, tapi kok ya jadi tontonan gitu bagi para bulenya. Ya tapi ya udahlah, yang penting kalian itu kalau misalkan ke air terjun itu jangan kayak gini ya, jangan kalian panjat-panjat tebing, jangan kalian itu asal-asal nyemplung dan lain-lainnya ya. Perhatikan juga lah keselamatan. Mengingat ya banyak sekali korban-korban dari air terjun biasanya ya gini pas melakukan aksi yang kayak gini tuh.
Menurut saya air terjun ini biasa aja sih, nggak terlalu ada yang istimewa gitu. Tapi ini versi saya ya, karena setiap orang memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda, serta indikasi yang dijadikan sebagai patokan kepuasannya itu sendiri juga berbeda. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya cerita perjalanan saya menuju air terjun Durian Indah. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.